Baik, berjumpa lagi dalam pembahasan materi teknik terowongan jurusan Teknik Pertambangan Universitas Cenderawasih ya. Jadi kita masih dalam pembahasan dalam bukunya atau diktat kuliahnya Pak Prof. Made Astawarai dari Institut Teknologi Bandung ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang keempat dalam diktatnya, yaitu tentang metode dasar pembuatan terowongan pada batuan ya. Ada terowongan pada tanah dan kita di tambang banyak aplikasinya itu pada batuan. Makanya perlu untuk belajar tentang mekanika batuan, kemudian masuk ke dalam geologi teknik, baru kita bisa mengapply atau aplikasinya akan dilakukan pada terowongan batuan. Ya, kita lihat di sini materinya ya. Ada cara untuk penggalian permukaan itu dilaksanakan ada dengan cara portal dan juga open cut. Ini open cut kemudian dibuat dengan portal. Jadi portal itu langsung melakukan pembongkaran menggunakan teknik blasting ya, langsung di blasting di portalnya ya. Ini di bagian portal. Kemudian kalau untuk cara open cut, kalau batuannya cukup lunak, berarti bisa di cutting saja dulu ya, dipotong bagian-bagian yang bisa diambil, kemudian kita buat terowongan ya. Atau kita singkirkan dulu yang batuan lunaknya, atau cara yang gampangnya itu batuan lunaknya kita bisa ambil, kemudian kita akses ke yang kita dapat yang batu ini bisa diakses dengan terowongan. Baik, kemudian ada metode penggalian. Di sini dibilang ada full face. Full face itu artinya kita menggali terowongan itu secara full. Full artinya tapi ini adalah terowongan-terowongan yang cukup kecil ya, sehingga bisa dilakukan dengan cara full face ya. Ini terowongannya dimensinya panjang 4, tinggi 4 ya. Itu bisa dilakukan dengan cara full face ya. Jadi di sini ya ada 4 meter, ada 3 meter ya. Jadi penampang melintangnya kecil sehingga terowongan dengan diameter 3 meter ya. Jadi dengan teknik full face ini lebih banyak aplikasinya buat terowongan-terowongan yang kecil. Keuntungannya itu bisa menggali secara sekaligus dengan cepat. Kemudian lintasan untuk pembuangan hasil ledakan dapat langsung dipasang bersamaan dengan proses penggalian berikutnya dilaksanakan. Jadi langsung setelah digali itu langsung dipasang bagian-bagian pendukungnya seperti ya, konstruksi penyangganya langsung dipasang ya. Karena dia terowongannya dimensinya kecil ya. Jadi proses tunneling ini dapat dilakukan dengan continue, artinya setelah di blasting maju 3 meter, kemudian maju lagi tahap berikutnya umpamanya per 3 meter ya. Jadi langsung proses tunnelingnya itu langsung dipasang. Kalau ada penyangga dipasang langsung ya. Rock ball, kemudian ada juga dengan semen di sekitar ini langsung dapat dipasang. Oke. Kemudian ada kerugiannya juga. Kerugiannya itu membutuhkan banyak alat-alat mekanis. Ini kalau dengan teknik menggunakan alat-alat berat. Tapi kalau dengan sistem blasting mungkin tidak terlalu banyak membutuhkan alat. Jadi metode ini tidak dapat digunakan andai kata kondisi batuan tidak stabil. Jadi potensi longsor itu terjadi apabila kondisi batuannya tidak stabil ya. Jadi ini tidak cocok metode ini ya. Metode terbatas untuk terowongan yang lintasannya pendek. Jadi terowongannya ini lintasannya pendek ya. Kalau full face karena takutnya kalau kita buat terlalu full face itu kan dia terowongannya cuma pendek ya, jaraknya pendek. Pokoknya ini 4 meter, panjangnya, tingginya 4 meter, lebarnya juga 4 meter. Makanya tidak terlalu lintasannya pendek, karena takutnya kalau kita buka secara panjang mungkin 10 meter ya, jaraknya ini 10 meter
takutnya itu dia ambruk. Kalau full face ya, full face. Tapi jarang di lapangan, biasa dilakukan pembuatan terowongan itu jaraknya paling ya 4 meter, atau setelah kalau di bor itu kan sesuaikan dengan ukuran jambu drillnya. Jambu drill sebelum kita mau menembus ke dalam ini, berarti ini ada pemboran dan peledakan. Jadi dibor dulu. Ini dibor. Jadi pemboran ini disesuaikan dengan kemajuan jambu drillnya. Jambu drill membuat lubang, kemudian di loading bahan peledaknya, meledak, ini hancur, dan kita maju per lintasannya hancur ini ya. Oke. Kemudian berikutnya ada metode heading dan bends. Heading dan bends. Jadi metode heading dan bends ini adalah cara penggalian atas penambang terowongan digali terlebih dahulu sebelum penggalian di bawahnya. Jadi penggaliannya bertahap. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi mencapai penggalian batas bagian atas mencapai panjang 3 meter, kemudian dikerjakan bends cut sampai membentuk penambang terowongan yang diinginkan. Oke. Jadi kalau ada terowongan yang bukannya besar, jadi kita kerjanya bertahap nih. Ya. Bertahap. Jadi kita heading dulu. Jadi di depannya di bagian atas dibongkar dulu, kemudian dibikin benchnya. Setelah itu kita, jadi bagian atasnya dibongkar, ini dibongkar dulu, bongkar ya, dibongkar, dibor, di blasting, kemudian setelah ada lubangnya ini adalah benchnya ya, kemudian ini nanti dibongkar lagi. Nah, jadi nanti akan modelnya seperti ini, kalau sudah selesai dibongkar nanti modelnya seperti ini. Berikutnya lagi nanti maju lagi, dibikin heading lagi ke depan, heading face, kemudian setelah ini sudah dibongkar, kemudian lanjut ke bawahnya lagi. Jadi dia maju terus ya, maju berikutnya lagi, tahap berikutnya lagi. Oke, itu adalah metode beheading dan bends. Oke, kemudian kondisi beton yang digali buruk. Jadi ini bentuk kondisi beton yang buruk juga. Oke, beton ini dapat dimodifikasi dengan top heading, di mana heading dikerjakan sepanjang 25 meter sampai 35 meter atau lebih, kemudian penyangga dipasang dan bench cut dikerjakan lagi. Nah, ini dia. Jadi kadang dikombinasi nih. Jadi umpamanya ya begini ya. Dikerjakan dulu sampai sepanjang berapa tadi nih? 25 meter. Ini atau 35 meter. Ini sepanjang ini 25 meter. Dari sini sampai sini 25 meter. Setelah itu baru dikerjakan lagi di bagian bawah, bagian benchnya ya. Nah, dibongkar lagi ini. Oke, jadi arah kemajuannya ke sana. Ini adalah face nya. Oke ya. Oke, lanjut. Kemudian nah ini seperti di gambar ini contohnya. Oke, sudah ada gambar. Kemudian ada keuntungannya, memungkinkan pekerjaan pengaburan dan pembuangan sisa peledakan dilakukan secara simultan. Continue ya, dilakukan setelah pengeboran, kemudian diledakkan, di blasting, kemudian sisanya itu yang hasil peledakannya itu kemudian dapat dibuang. Kemudian metode ini efektif untuk terowongan yang berukuran nampaknya besar dengan lintasan yang relatif panjang. Oke, dengan panjang lintasannya besar, umpamanya sekitar 10 meter ya, tingginya 10 meter, kemudian lintasannya sampai tadi 25 sampai 30 meter ya, 25 sampai 30 meter. Oke, itu panjang lintasannya khusus untuk terowongan-terowongan yang besar. Kemudian metode ini dapat diterapkan pada setiap kondisi batuan. Jadi kondisinya terowongan teknik ini, metode penggalian ini cocok untuk setiap kondisi batuan yang yang lemah maupun yang kuat. Kemudian kerugian daripada metode ini, metode benching dan heading face ini, itu prosesnya lebih lama ya, lebih lama daripada full face. Full face cepat, kita blasting langsung maju ke depan, blasting, bongkar, selesai, bongkar lagi ke depan ya.
jadi satu kali full phase dia. Oke, kemudian ada metode drift. Metode drift adalah suatu penggalian metode yang menggali terlebih dahulu sebuah lubang bukaan berukuran kecil sepanjang lintasan terowongan, kemudian diperbesar sampai bentuk penampang yang direncanakan. Jadi ada beberapa macam drift yang digolongkan menurut posisi lubangnya relatif terhadap sumbu terowongan yang direncanakan, yaitu center drift, ada side drift, ada top drift, dan ada bottom drift. Nah, kita lihat nih, center drift ini dimulai dari penggalian lubang berukuran 2,5 kali 2,5 sampai 3 kali 3 meter dari portal ke portal. Perluasannya dimulai setelah penggalian dari center drift selesai dengan membuat lubang-lubang untuk bahan peledak yang kemudian dibor melingkar dalam bentuk selimut drift oleh alat bor yang dipasang pada tubuh terowongan. Ya, ini di bor tengah dulu nih. Jadi ini penampangnya yang kita merencanakan untuk melakukan pembuatan terowongan tapal kuda, bentuknya tapal kuda. Ya, sebelum dibongkar ini kita bikin dari senternya dulu. Jadi dibongkar dari senternya pelan-pelan. Ya. Kemudian ini penampang yang tegaknya, penampang tegaknya ini ya. Jadi semua dimulai dari senter. Ini senternya sudah dibuka, dibongkar. Jadi dari portal di sini portal sebelah kiri, kemudian di sini ada portal sebelah kanannya lagi. Jadi menembus. Jadi buat tembus, kemudian yang bagiannya dibersihkan, di blasting lagi. Bagian bawahnya juga di blasting. Oke, kemudian keuntungannya ini memberikan sistem ventilasi yang lebih baik, tidak memerlukan sistem penyangga sementara yang rumit karena ukurannya lebih kecil. Marking dapat dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan penggalian. Marking artinya pekerjaan setelah di blasting, ya. Blasting itu kalau kita buat terowongan ini kan harus di blasting, diledakkan ya, diledakkan setelah hancur, kemudian di marking keluar oleh alat dump track ya. Bukan dump track ya, LHD. Kalau di tambang bawah tanah itu pakai LHD. Ya, seperti kalian pernah belajar di materi perawatan tambang dan penanganan material. Jadi ini material-material diangkut keluar oleh LHD. Proses marking ya, marking. Oke, kemudian kerugiannya, pekerjaannya, perluasannya harus menunggu center drift selesai secara keseluruhan. Ya, otomatis ya kita kerjakan yang tengah dulu, dibongkar dulu yang tengah sampai selesai menembus portal yang di ujungnya sana. Selesai itu baru kita bisa bongkar yang bagian atasnya atau bagian bawahnya kita selesaikan. Oke. Kemudian ada side drift. Side drift ini dua drift digali secara sekaligus pada sisi penampang sepanjang lintasan terowongan, dan proses selanjutnya adalah penggalian bagian arch. Bagian arch itu bagian yang melengkungnya ini. Jadi dikerjakan di bagian bawah dulu, selesai baru pokoknya kalau penampangnya seperti ini, atau sisinya digali sisinya dulu, sisinya digali sisi kiri atau sisi kanan, kemudian akses yang bagian atasnya atau archnya atau lengkungannya ya, atau busurnya. Nah, ini pekerjaan pertama, kemudian ada pekerjaan kedua sisinya, kemudian 3 untuk lengkungannya. Oke, kemudian keuntungannya adalah proses lining dapat dikerjakan sebelum penggalian bagian tengah dilaksanakan. Metode ini efektif untuk terowongan besar dengan kondisi batuan yang buruk. Kerugiannya adalah pekerjaan perluasan harus menunggu drift selesai dikerjakan seluruhnya. Nah, ini harus menunggu ya. Artinya dari lining itu adalah proses penyanggaan tapi menggunakan lining itu istilah penyanggaan atau menggunakan beton di lining atau pakai shotcrete ya. Jadi ini adalah lining ya. Kita mau melakukan penyemenan atau pembetonan di beton ini. Jadi disebut dengan lining. Oke. Ini lining. Oke. Kemudian ada top drift juga. Ini hampir sama dengan side drift, cuman pekerjaannya dilakukan dengan di top, di bagian atas ya.
Jadi banyak digunakan penggalian endapan di suatu tambang. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode heading and bench. Ya, metodenya hampir sama dengan heading and bench. Jadi kerjakan di luar bagian atasnya, topnya, kemudian dibongkar bagian yang ini. Jadi ini pertama dibongkar, selesai, baru ini dibongkar. Oke, metode top and drift. Metode top drift ya. Keuntungannya apa? Oh, ada bottomnya. Ya, keuntungannya bersama dengan keuntungan kerugian yang bersama dengan tadi bench dan face drift apa ya, heading face ya, heading face dan bench. Oke, kemudian di sini ada bottom drift, kemudian sama dengan top, cuma dari dikerjakan di bagian bawah ya. Bottomnya dikerjakan duluan, baru diakses bagian atasnya. Kemudian ada metode sumuran vertikal atau vertical shaft. Metode dilaksanakan untuk membuat lubang vertikal tegak lurus. Jadi ada terowongan yang horizontal, ini horizontal, kemudian ada terowongan juga yang ke bawah vertikal. Ya. Sumuran dapat bersifat sementara atau permanen. Sumuran yang sifatnya sementara berfungsi pada saat pelaksanaan, misalnya membantu pelaksanaan pembuangan sisa-sisa ledakan. Nah, ini untuk akses, kalau ada akses lagi di terowongan bawah, jadi ada pekerjaan blasting di atas ini. Kemudian ini bisa dibuang ke bawah. Kemudian di sini ada alat berat atau LHD untuk membuang materialnya. Ya. Jadi terowongan tambang itu berlevel-level ya. Level. Ada level 1 di atas, kemudian ada level 2, ada level 3. Jadi masing-masing level ini punya fungsi dan kegunaannya ya. Umpamanya kalau sini ada level pembongkaran, kemudian nanti setelah dibongkar, dibuang materialnya ke bawah, diakses alat berat, kemudian alat berat mengover lagi ke bagian orpas. Untuk orpas itu bagian penyaliran menggunakan belt conveyor ya, nanti dibuang keluar ke portal. Portal, kemudian akan ditimbun di stockpile ya. Ini kalau di tambang bawah tanah ya. Jadi tadi bilang sisa peledakan dibuang, atau sisa dari marking ya, marking bisa didistribusi ke bawah untuk mensuplai peralatan dan material dan sebagainya. Jadi akses tadi untuk lubang vertikal atau sumuran ini berfungsi sebagai mensuplai peralatan, kemudian material yang dibuang dan sebagainya. Jadi juga ada untuk keperluan ventilasi. Jadi bisa dipakai untuk ventilasi sebagai mensuplai peralatan dan material. Ya. Nah, ini fungsinya, fungsi dari terowongan vertikal. Ini bisa dipakai untuk ventilasi juga, ventilasi ataupun distribusi alat-alat berat yang akan diturunkan ke bawah. Kemudian ada metode pilot tunnel. Pilot tunnel ini digali paralel pada jarak kurang lebih 25 meter dari sumber terowongan yang direncanakan dengan ukuran 2x2 meter pangkat 2 persegi ya, atau sampai dengan 3x3 meter persegi. Penggalian pada terowongan terutama dilakukan dengan metode drift. Kemudian pada setiap interval tertentu pada pilot tunnel digali suatu potongan menyelang atau crosscut sampai memotong sumbu terowongan yang direncanakan. Ya, ini bila potongan menyelang ini mencapai drift, proses pelebaran dimulai dari titik ini dengan 2 heading phase. Bila potongan menyelang mencapai titik di mana drift belum mencapai titik ini, maka drift heading dilakukan dengan titik perpotongan tersebut. Baik. Kemudian keuntungan metode ini efektif untuk terowongan yang lintasannya panjang dengan kondisi topografi yang tidak memungkinkan untuk membuat sumuran. Kemudian pilot tunnel dengan sendirinya merupakan suatu ventilasi yang baik, makin dapat dilakukan dengan cepat. Kerugiannya, pekerjaannya memerlukan lebih banyak waktu dan biaya dibandingkan dengan metode-metode penggaliannya. Harusnya ini pilot tunnel itu tunnel untuk penyelidikan ya, bukan untuk akses di tambang. Jadi ini pakai untuk penyelidikan awal sebelum kita membuat terowongan yang lebih besar. Jadi kalau memang dia harus
kondisinya panjang atau lintasannya panjang, ya itu akan memakan biaya yang cukup besar ya. Oke, kemudian ini contohnya metode-metode pilot apa? Pilot tunnel ya. Jadi seperti kayak terowongan-terowongan bayangan ya untuk akses. Tunnel ini adalah crosscut. Crosscut itu artinya persimpangan. Jadi ini crosscut, ini adalah crosscut, ini adalah crosscut. Kemudian ini adalah crosscut, ini adalah crosscut juga, ini adalah crosscut. Jadi istilah-istilah di tambang, crosscut itu adalah persimpangan ya, atau ya ada pertigaan ya, ada perempatan, itu crosscut. Oke, kemudian ada sistem penyangga bagian yang ketiga. Secara umum, jadi terowongan itu perlu penyangga kalau perlu ya, ada juga yang tidak perlu penyangga ya. Kalau kondisi batuannya bagus nggak usah pakai penyangga ya. Jadi kalau kita memberikan bantuan penyangga ya rugi-rugi. Kalau batuannya kuat, jadi tidak harus semua terowongan itu menggunakan penyangga ya. Baik, setelah digali pengurai oleh faktor seperti jadi tanah yang digali atau batuan yang digali dalam membentuk terowongan ini akan dipengaruhi oleh faktor kondisi geologi batuan, kemudian bentuk dan ukuran terowongan, metode dan prosedur penggalian. Jadi untuk melakukan penggalian akan berhubungan dengan 3 kriteria ini atau faktor-faktor ini ya. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kalau terowongannya besar ya kita mau gali pakai cara apa? Pakai drift dan bench kah ya, atau heading face ataupun full face, atau pakai center drift ataupun pakai yang di samping side drift ya, atau bottom drift ya, tergantung dari bagaimana kita melakukan yang gampang yang membuat terowongan ya, dan sesuaikan juga dengan kondisi batuannya. Kemudian pada prinsipnya penyangga itu dibedakan dalam 2 jenis, penyangga sementara temporary maupun penyangga tetap atau permanen support ya. Kemudian penyangga itu mempunyai 2 tujuan utama, yaitu melindungi pekerja yang berada dalam terowongan, kemudian mencegah overbreak dan memperkecil masa deformasi ya. Ini deformasi juga ini mempengaruhi, memperkecil deformasi terowongan ya. Jadi overbreak itu batuan-batuan yang tegangan-tegangan yang melewati batas kemampuan daripada penampang terowongannya ini. Kalau tengah-tengahnya diberikan tekanan dari atas ya, akhirnya kalau dia tekanan diberikan di atas dan kemudian penyangganya juga kuat menahan, berarti terowongannya aman. Tapi kalau tekanan diberikan tidak sesuai dengan kekuatan penyangga ataupun batuannya ini, maka akan ambruk ya. Oke, tuh ya. Kemudian karena adanya selisih waktu di antara pemasangan penyangga sementara dengan pemasangan penyangga permanen, maka diperlukan suatu sistem penyangga sementara yang direncanakan dapat menahan deformasi masa batuan sampai penyangga permanen dipasang. Jadi ada 2 aktivitas di sini. Aktivitas pertama itu penyangga sementara, kemudian dipasang sambil menunggu sampai dilakukan dipasang penyangga permanen yang sesuai dengan penyelidikan dan pemetaan geoteknik di sepanjang atau di daerah yang akan dilakukan pembuatan terowongan ya. Kemudian tetapi pada saat ini lazim apabila penyangga sementara direncanakan sebagai bagian dari sistem penyangga permanen. Nah, bisa juga ada penyangga temporary yang dipakai sebagai penyangga permanen kalau kondisinya bagus ya. Bahan-bahan yang digunakan sebagai penyangga terowongan adalah kayu, bahan-bahannya ada baja, ada semen tembak atau rock shotcrete dan rock ball, baut batuan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang penyangga kayu ya. Penyangga kayu itu mempunyai keterbatasan juga, cepat lapuk juga iya,
Tapi kalau untuk dari segi ekonomis cukup murah, cuman dari segi kekuatan mungkin tidak terlalu kuat juga ya. Silakan, ini bisa dibaca-baca ya. Ini konstruksi kayunya ada 4 set ini, bagian tiangnya 2, kemudian palang di atasnya atau ini disebut dengan cap. Yang kemarin kita bilang itu ada cap. Kemudian yang sisi samping ini adalah post ya. Post. Jadi ada reaksi dari post, ada reaksi dari cap juga. Oke, kemudian ini ada penampang yang lain ya, penyangga kayu. Ada berapa bagian nih? 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ini konstruksinya ya. Kemudian ada bantalan-bantalannya di atas nih. Kita lihat sini tuh ada bantalannya. Ini yang disebut dengan forpolling ya. Forpolling itu bantalan-bantalan yang di atas, yang ditaruh di atas dari penyangga permanennya ya. Itu penyangga tambahan dipakai untuk menahan ya balok-balok yang diatur di atas ya, di atas daripada penyangganya ini. Kemudian ada penyangga baja atau steel rib ya. Ada steel ya, penyangga baja. Ini juga kekuatannya sangat besar, bagus, banyak dipakai di tambang-tambang bawah tanah karena kekuatannya ya dibandingkan kayu, baja lebih kuat dan dia tidak dibatasi oleh umur ya. Dan juga ada yang tahan terhadap karat ya, atau galvanis ya, model baja atau daerah dipasang anti karatnya. Oke, kemudian sifatnya itu bisa dapat dibentuk secara ini. Jadi ada juga yang dipakai steel rib ini dapat digunakan sebagai tulangan tambahan untuk lining beton. Yang tadi saya bilang sudah saya sampaikan tadi, lining itu artinya kita mau membuat lining. Lining itu artinya dicor ya, dicor berbentuk penampangnya ini. Kalau berbentuk penampangnya tapal kuda berarti kita cor mengikuti ini. Tapi disesuaikan juga dengan ketebalannya. Ada persamaannya untuk menghitung ketebalan dan lain. Atau bisa menggunakan metode key system untuk menentukan berapa tebal daripada lining atau coran semen ini ya. Jadi kemudian ada juga berikutnya, yaitu sifatnya steel rib dapat dibentuk. Jadi bisa dapat dibentuk sesuai dengan penampang daripada terowongan dan juga keinginan kita membuat terowongan, mau penampangnya segi tapal kuda penampang busur ataupun ada tapal kuda, itu bisa dibentuk karena sifatnya itu bisa steel rib ya. Kemudian maka lining tidak perlu dilakukan terlalu tebal, kemudian pelindung strip dari korosi. Jadi lining atau beton ini juga berfungsi juga sebagai anti korosi. Ada profil-profilnya, ada bentuknya seperti bentuk H, ada I ya, yang pernah kita lihat di materi sebelumnya tuh ada profilnya I atau H. Jadi biasa dia bajanya tuh kayak begini ya. Ya gitu bajanya, modelnya gitu. Jadi penampang penampangnya itu berbentuk seperti I ya begini ya. Jadi bisa dipasang atau dibentuk, bisa dipotong-potong juga untuk membuat bentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Jadi kan ada berapa set ya, ada 4 set, ada 5 set, ada 6 set ya. Semuanya seperti ini kita pasang set pertama ini, kemudian belok gini lagi 2, 3, 4, 5. Jadi ini potongan-potongan ya, potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima. Ada 5 sets ya, 5 steel set. Ada 3 piece set. 3 piece set itu 3 potongan, ada 5 piece set ya.
3 potongan atau 5 potongan, ada 3 potongan. Kemudian sistem penyangga ini pada prinsipnya digabungkan dalam 3 tipe. Tipe continuous rib, ada rib and post, ada full circle rib. Ya, bisa lihat di gambar ini 4.12, 4.15, 4.16. Untuk continuous rib and post, kemudian ada full circle rib. Ya, contoh-contohnya seperti ini. Ya, tipe continuous rib itu artinya dia ada 2 set tapi dia continuous. Kemudian ini juga 2 set. Set pertama, ini set yang kedua. Ini set pertama, ini set yang kedua. Kemudian ada lagi untuk tipe rib and post, ya. Di bagian capnya ini untuk sambungannya plat. Kemudian ada juga yang di sebelah ini untuk kolom atau tiang postnya. Kemudian ini adalah untuk capnya. Ada 2 potongan 1, potongan 2. Oke, itu untuk, nah ini disebut dengan profilnya. Ada profil I, ya, profil I. Kemudian ada profil H juga, sebenarnya sama ya, profil I dan H bersama. Kalau ini ada 2 kaki di alas kakinya, sedangkan ini cuma 1, ya. Atau dia double, ini cuma 1, atau flat wall plate, ya. Nah, ini untuk tipe full circle rib, ya, untuk penampang lingkaran, jadi full. Tapi ada berapa bagian di satu, kemudian ada 2 potongan, ada 3, ya, ada 3 potongan ya dalam penampang lingkaran ini. Ini adalah terowongan baja, penampang baja. Kemudian ada legging dan packing. Istilah legging ini diterapkan untuk batang-batang yang dipasang dari portal penyangga utama yang satu ke lainnya. Legging berfungsi untuk menerima beban yang tidak disangga secara langsung oleh portal penyangga utama dan juga mendistribusikan beban tersebut ke portal-portalnya. Selain itu, legging berfungsi untuk menjaga kemungkinan terjadinya keruntuhan dari batuan lepas. Batang-batang legging dipasang pada bagian busur arch dari steel rib. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini legging nih. Nah, ini ada legging ya. Jadi biasa dia itu untuk dipakai untuk konektor ya. Cuma bajanya begini dipasang, ada berapa? Ini baja pertama, lingkaran pertama, kemudian lingkaran yang kedua, busur yang kedua, kemudian ini. Jadi biasa dipasang legging itu di sekitar sini. Jadi untuk memberikan deformasi awal ya. Jadi kalau diberikan tekanan dari atas, dari beban batuan di atas, nanti ars ini akan bergerak sampai batas leggingnya ini terkancing. Jadi masih diberikan masih diberikan toleransi sampai beban ini memberikan tekanan sampai dia mencapai batas yang diikat dari leggingnya ini ya. Jadi masih bisa bergerak sampai dia mentok di ukuran yang dia dipasang dari leggingnya ini ya. Oke, kemudian ini bisa dipasang leggingnya di sini. Ini ada legging juga ya. Itu ya contohnya. Kemudian ada packing ya, di packing untuk disatukan dengan beton ya. Nah, ini contoh betonnya. Saya kurang tahu nih penampangnya seperti dari mana kita melihat. Ini sepertinya ditanam ya, ditanam di dalam beton. Kemudian ada beton tembak. Beton tembak itu atau shotcrete ini adalah campuran semen, pasir, dan juga ada agregat-agregat yang lain yang mempercepat akselerator ya. Akseleratornya untuk
mempercepat proses pengeringan ya. Oke. Jadi biasa beton tembak atau shotcrete ini biasa dikombinasikan dengan wire mesh dan rock ball agar pemasangannya tidak terlalu tebal, sekitar 10 sampai 10 cm sampai 20 cm. Nah, ini dia nih gambar 48. Jadi kalau penampangnya seperti ini ya. Ini lurus ke bawah. Jadi sebelum dipasang ini disemprot shotcrete-nya, ini sebelumnya dipasang tulangannya itu dari wire mesh ya. Kemudian ada rock ball-nya juga dipasang ke atas. Rock ball ya. Rock ball, kemudian baru ditembak dengan beton tembak atau shotcrete ya. Oke, kemudian dari tinjau dari segi pelaksanaannya maupun sifat-sifat yang dimilikinya, beton tembak mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan penyangga kayu dan baja ya. Kelebihannya adalah tidak loosening sound, jadi tidak ada daerah yang kosong ya pada dinding terowongan, jadi semua tertutup rapat. Waktu pelaksanaannya lebih cepat karena langsung disemprot ini kayak spray ya atau kompresor gitu, disemprot ke dinding, semprot ke dinding sampai dindingnya tertutup rapat, jadi tidak ada loosening sound. Daerah-daerah yang celah-celah yang terbuka tertutup semua dindingnya ya. Kemudian yang harus diperhatikan menggunakan beton tembak, kekuatan yang diinginkan, bahan-bahan yang dipakai kekuatan yang diinginkan atau batching plan-nya, kemudian meshing, kemudian ada penempatan flashing-nya. Oke. Jadi bagaimana kita mau mendesain shotcrete-nya, umurnya berapa lama, sampai kekuatannya berapa megapascal untuk mengetahui kekuatannya. Oke, kita lihat lagi bahan-bahan dari kualitas beton. Kualitas beton tembak tergantung dari kualitas bahan-bahan yang dipakai, mixing, kadar semennya, perbandingan air dengan semen, water and cement ratio ya, dan derajat kepadatannya. Jadi semua didesain untuk mendapatkan kekuatan yang diinginkan. Kemudian ada agregat, bahan-bahan kerikil maupun pasir itu yang dipakai ya. Kemudian ada semen, ada air, ada akselerator ya, ini untuk mempercepat pengeringan. Agregat itu material pasir ataupun kerikil yang dipakai untuk membantu atau melakukan campuran dengan semen, air, dan akselerator. Kemudian bahan-bahan yang dipakai agregat itu harus bersih, keras, tahan lama, bebas dari bahan-bahan organik, bahan perusak lainnya. Kalau bisa bahannya itu kering, tidak ada campuran tanah atau ada unsur-unsur binatang atau organik lainnya yang tinggal dalam yang bersama-sama dengan pasir ataupun agregat yang mau dipakai. Kemudian bergradasi baik, jadi kalau bisa gradasinya itu seragam ya, karena ini kita mau pakai alat semprot ya. Nah, ini berukuran sama atau uniform ya, untuk mencegah tidak terjadinya penyumbatan pada selang. Nanti kan dipakai selang nih, pakai selang ya dengan tekanan tinggi, kemudian kita semprot ke dinding, semprot ke dinding ya, terowongannya ini disemprot ke dinding sehingga membentuk lining, yaitu saya sebut dengan lining ya. Oke. Dengan yang ada agregat dengan ketentuan bulk spesifik gravity-nya atau berat jenis daripada kandungan bubuknya itu daripada agregat itu harus mempunyai agregat kasar kurang lebih 2,60 apa nih, 2,60 mm ya sepertinya, tapi terlalu kecil mungkin ya, 2,60 cm ya boleh, ini tidak ada keterangannya, harusnya mungkin ini milimeter ya.
ya gradenya lebih halus. Oke, kemudian menurut ASTM C33 Standard Specification for Concrete Aggregate. Jadi kita lihat sini ada tabelnya. Nah, ini ukurannya milimeter ya. Ini ukuran apa namanya nih? Ayakannya. Kemudian persentase lolos 100%, ukurannya sekitar ini. Kalau nomor 4 untuk ayakannya dengan nomor 4 itu dia 4,75 mm, persentase lolos sekitar 48,74%. Kemudian ada semen yang dipakai untuk apa? Untuk tipe ini adalah semen Portland tipe 1, 2, 3 untuk bahan pembuat beton tembak. Kemudian ada akselerator untuk mempercepat proses pengeringan. Kemudian ada air ini juga harus air yang baik untuk campuran beton, jangan ada endapan lumpur, alkali, mengandung alkali ya. Kemudian ada garam, mineral lainnya, harus air yang betul, air mineral yang baik untuk dilakukan pencampuran agregat dan semen. Kadar air yang baik untuk campuran beton adalah bila rasio W dan C, water and semennya berkisar antara 0,35 sampai 0,50. Oke. Kemudian ada akselerator ini berfungsi mempercepat kekuatan awal beton tembak pada taraf permulaan. Jadi dapat mengurangi rebound dan juga secara keseluruhan membantu mempercepat proses pembuatan terowongan. Jadi cepat kering dia ya, sehingga langsung memberikan kekuatan secara cepat. Kemudian ada 2 tingkatan akselerator ya, tinggi rendah memakai normal, tingkat tinggi perlapisan pertama kali pada kondisi lepas atau kandungan air yang banyak. Ya, ini kondisi untuk akselerator. Kekuatannya ada mempunyai kekuatan kompresi tes adalah cara yang paling umum digunakan untuk mengukur keseluruhan kualitas kekuatan betonnya. Beton tembak yang lebih halus pada beton adalah material dengan berbagai macam kualitas. Oke, kemudian ada beton tembak adalah beton low slump yang berkonsolidasi pada saat disemprotkan. Jadi untuk mengurangi kemungkinan menggelupas, beton tembak harus dipasang dan mengeras secepatnya. Jadi dia termasuk dalam kategori low slump. Jadi gampang untuk terlepas kalau tidak cepat kering. Jadi makanya harus ada bantuan wire mesh, dipasang dulu wire meshnya. Wire mesh itu seperti kawat ya. Kawat ini dipasang kawat-kawatnya dulu di dinding-dinding terowongan, kemudian di rockball lagi, baru dilakukan shotcrete, disemprot sampai semuanya tertutup rapat. Ya, jadi di dalam shotcrete ini ada wire mesh yang itu kawat-kawatnya itu untuk menahannya supaya jangan dia menggelupas atau terlepas. Ya. Kemudian ketika melakukan penyemprotan di atap, maka dibutuhkan akselerator yang lebih banyak. Nah, ini karena dia mencegah hilangnya gaya adhesi dan terkelupasnya campuran. Jadi bagian plafon atau bagian atap ini dari sini dia punya akselerator harus lebih besar ya. Lebih besar karena takutnya kalau kita semprot ke atas shotcrete-nya jatuh lagi. Jadi makanya bagian yang atap jadi dilakukan penyemprotan itu dilakukan bertahap. Jadi yang dindingnya duluan, setelah itu baru di atap. Jadi karena campurannya berbeda ya. Kemudian persiapan pelaksanaan dan penempatan mempengaruhi kualitas beton yang dihasilkan. Jadi tempat yang kita melakukan mau ditembak atau mau ditembak dengan beton, harus lokasinya lebih dekat dengan tempat pembuatannya sehingga tidak cepat mengeras atau kering ya. Jadi langsung dapat dipakai. Jadi ada pengujian setelah betonnya dipasang, bisa dilakukan pengujian selama 12 jam dan 28 hari.
untuk mengetahui kekuatannya berapa megapascal yang dihasilkan dari penyemprotan atau penggunaan software itu. Oke, ini ada kriteria perencanaan campuran, bisa dari kelembapan itu juga mempengaruhi ya. Kemudian ada apa, trial mix. Trial mix itu artinya melakukan mixing desain dulu ya. Jadi kita mix desain untuk menentukan kekuatan batuannya, nanti di mixing di luar sebelum dipasang disemprot ke terowongan, dibuat dalam sampel-sampel ya. Mixnya itu dibuat dalam sampel-sampel, kemudian dari 12 atau dari berapa jam tadi disampaikan, berapa hari, 28 hari, kita lihat kekuatannya itu berapa megapascal kalau dilakukan kuat tekan ya, berapa megapascal ya. Nanti disesuaikan dengan desain yang kita mau ya, desain yang kita mau untuk menentukan berapa kekuatannya selama 28 hari ini. Menentukan kekuatan daripada kekuatan dari betonnya itu atau software-nya itu. Oke, placing, ada placing software ini dengan cara ada wet mix maupun dry mix atau campuran dengan kondisi basah dan campuran dalam kondisi air. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan akan berbentuk seperti lumpur ya, lumpur yang akan berfungsi untuk ditembakkan ke dinding ya, karena kita perlu lumpur kayak air ya, supaya bisa disemprot, karena kita pakai selang ya, selang dengan kekuatan tinggi, pakai kompresor. Kemudian ada nozzle-nya untuk nozzle untuk bagian-bagian untuk melakukan dari selang ya, selang dari kompresornya di sini, kompresor. Kemudian dari selang ada selang nozzle-nya untuk dipakai untuk memberikan campuran ya, campuran. Ada yang nanti ada kerannya untuk isi air, ada yang secara langsung sudah campurnya sudah dengan air, di sini baru langsung ditembakkan. Ya, itu makanya ada yang dibilang di sini ada proses wet mix dan dry mix. Jadi ada yang sudah dicampur dengan air dan juga ada yang kering, tapi nanti pada saat disemprot dikering, tapi selangnya di sini nanti ada dibagi lagi, ada percabangan selangnya ini yang dipakai untuk water atau air ya. Jadi ada suplai air yang selang ini, jadi ketemu di sini campurannya dan kemudian ditembakkan. Oke. Ini jarak rebound dengan hubungan antar rebound dan jarak penyemprotan. Ini semua tergantung daripada aplikasinya nanti di lapangan ya. Nah, kita lihat nih, ini sudutnya, sudut untuk melakukan penyemprotan. Ini dinding batuannya yang akan kita semprot secara tebal ini, ya. Jadi kondisinya nanti akan seperti ini. Ya, disemprot membentuk busur ya, sampai bagian atasnya agak sedikit tebal, di bagian bawah sini akan mengalami permukaan yang seperti busur ini ya. Oke, itu dia. Kemudian metode penyemprotan beton tembak. Beton tembak dilakukan dengan teknik seperti ini. Dilakukan penyemprotan dari bawah, kemudian ini bawah, di bawah lah, di dinding, di permukaan, dan juga dilakukan penyemprotan pada dinding, permukaan maupun di atap. Ya, sebenarnya kalau untuk bagian bawah nggak terlalu penting ya. Nah, kita perkuatannya tuh untuk di dinding dan bagian atas. Oke, kemudian biasanya persentase rebound dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Ribbon itu pantulan ya. Kemudian kondisi permukaan batuan, kekerasan permukaan batuan ditentukan oleh kondisi permukaan batuan dan juga kekerasan permukaan batuan. Permukaan batuan yang lembab dan ada aliran air akan memperbesar ribbon. Untuk itu permukaan batuan harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi pembersihan dilakukan dengan cara penyemprotan air dengan tekanan tinggi, kemudian penyemprotan udara juga bertekanan tinggi sampai dapat permukaan batuan yang betul-betul bersih dan kering ya, supaya jangan dia terlepas atau melakukan rebound ya, tidak tertempel ya, campuran semennya. Jadi untuk mengurangi rebound ya, kita harus memperhatikan masalah-masalah di bawah ini ya, rebound atau ketidaktempelannya itu pada dinding. Gunakan agregat yang gradasinya baik, kecepatan penyemprotan dan penembakan itu juga mempengaruhi. Kemudian setelan juga daripada semprotannya itu juga sebenarnya mempengaruhi. Jadi posisi nozzle juga pada saat penyemprotan ya, bisa jauh, dekat, itu tergantung daripada kondisi di lapangan. Jadi kita pegang selang itu, nozzle-nya itu, dan kita arahkan ke dinding ya. Jadi penyemprotannya itu juga bertahap, jadi mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Jadi pertama disemprot dengan tebal yang pertama, kemudian nanti diulang lagi sampai kita dapatkan dia punya tebal yang diinginkan sesuai dengan rekomendasi daripada geoteknisi di lapangan ya. Jadi kalau dibilang tebalnya 5 cm, berarti harus tebalnya kita buat setebal 5 cm ya, disesuaikan dengan kondisi batuan yang ada di situ. Kemudian ada lagi rock ball. Dari tadi kita sampaikan itu materi tentang shotcrete, penyangga kayu tadi sudah, baja sudah, shotcrete, sekarang rock ball. Rock ball itu dipasang untuk mencegah ada batuan-batuan yang mau terlepas ya. Jadi memelihara kesatuan antara massa batuan di sekelilingnya dengan batuan induknya. Jadi dia sebenarnya itu dia fungsi daripada rock ball ini sebenarnya dia mempererat hubungan antara batuan-batuan yang terlepas dan batuan yang kuat. Jadi dia ini juga cukup baik ya rock ball ini ya. Kalian jangan jatuh lah kalau macam penyangganya di sini terus ada batuan-batuan yang sudah mau terlepas ya. Ini blok-blok yang akan terlepas. Nah, fungsi daripada rock ball itu adalah memberikan ikatan lagi kembali. Jadi dia menjadikan dia angker ya, angker atau jangkar. Ya, jadi dia ditahan, batuannya tidak bisa terlepas ke bawah ya, karena ditahan dengan rock ball. Ini juga ditahan, tidak boleh terlepas. Nah, jadi dia punya sifat cukup bagus nih rock ball nih ya. Keuntungannya waktu pemasangan lebih cepat ya, dari bor langsung dipasang, kemudian material dipakai lebih murah ya, karena juga ya ini untuk mendapatkan ukuran penampang lubang bukan tidak perlu dilakukan penggalian yang jauh lebih besar dari semestinya, karena rock ball yang terpasang hanya tersisa berapa sentimeter saja pada permukaan batuannya. Jadi ada rock ball yang dipasang ya, dia tuh sebenarnya membantu yang tadi sudah dijelaskannya untuk batuan-batuan yang lepas. Jadi ada tersisa berapa sentimeter yang keluar untuk mengetahui atau bisa dipakai untuk melihat nanti kalau ada deformasi yang besar, jadi kelihatan nanti dari rock ball-nya itu ya. Rock ball-nya itu dia akan terlepas atau batuannya akan jatuh, itu dilihat dari rock ball-nya juga kalau dia akan mau terlepas ya, bisa dilihat. Kemudian ada dua sistem rock bolting, yaitu sistem aktif dan pasif. Sistem aktif adalah sistem di mana tegangan yang diberikan sebelum deformasi terjadi, yaitu yang berarti bahwa tegangan diberikan pada saat rock ball dipasang. Sedangkan pada sistem pasif dipasang tanpa diberikan tegangan dan tegangannya ada apabila deformasi mulai terjadi. Sistem pasif biasanya digunakan untuk terowongan tambang, di mana terowongannya tidak digunakan lagi setelah bahan galiannya habis.
Sedangkan sistem aktif biasanya dilakukan di terowongan-terowongan building sipil. Nah, ini ada rock bowl, liningnya itu dari shotcrete atau dari beton ya, lining, bisa pakai lining dari baja juga bisa, itu namanya lining. Kemudian ada rock bowl, ini rock bowl. Kemudian ada tipe-tipe rock bowl. Rock bowl yang aktif di sipil digunakan, kemudian ada tipe expansion cell, ada tipe cement grout. Tipe expansion cell digunakan bila kondisi batuannya baik, sedangkan tipe cement grout batuannya buruk, di mana sifat penjangkarnya sulit dilakukan oleh tipe expansion cell ya. Material yang dipakai untuk grouting dapat berupa polyester, resin, campuran semen dengan aslator atau kapsul semen. Oke. Ini terbuat kapsul semen. Bolt itu terbuat dari baja yang punya tegangan leleh 300 sampai 4.500 kg per cm pangkat 2 dengan diameter yang bervariasi sampai dengan 30 mm atau 3 cm ya. Dia punya diameternya. Ini kalau batangnya seperti ini ya. Batang rockballnya ini bisa sampai diameternya bisa sampai 3 cm atau 30 mm. Ya, paling besarnya ya. Salah satu ujungnya diberi ulir untuk mur dan ring, sedangkan ujung yang lain disesuaikan dengan cara penjangkarannya. Ring berupa bearing plate yang langsung kontak dengan permukaan batuan dan berfungsi untuk menghindarkan konsentrasi beban di bawah kepala bol. Nah, ini bearingnya ini dia masuk ke dalam batuan. Ini ada bearingnya, yang kontak langsung dengan batuan untuk memberi ketahanan. Kemudian ada bautnya, mur, untuk diputar untuk mengancing ya. Oke, jadi bisa mencegah terjadinya korosi dilumuri dengan minyak, oli atau lemak sebelum dipasang. Nah, jadi untuk menghambat terjadinya korosi. Ataupun ada juga sekarang yang modelnya ada rockball yang berbahan galvanis ya. Jadi tidak perlu dilumuri tidak perlu dilumuri oli lagi atau lemak, langsung sudah ada dari pabrikannya. Oke, ini kita lihat ada cara pemasangan untuk rockball tipe expansion cell, dan juga nanti ada tipe yang lainnya itu ya. Kita lihat ini. Jadi pemborannya diameter lubang bor lebih besar daripada diameter rockball. Jadi harus lebih besar ya lubang pemborannya supaya si expansion cell ini atau rockball ini bisa masuk. Kemudian fungsi dia lebih besar karena nanti akan diberikan semen ya. Nah, ini lubang bornya. Kemudian ini adalah expansion cellnya. Jadi modelnya seperti ini nih. Ada kayak jangkar di depan. Oke. Penarikan dilakukan oleh kunci Inggris atau hydraulic jack. Nah, ini bisa ditarik, bisa dipasang. Kemudian ada tipe cement grout. Cement grout itu kita menggunakan semen untuk melakukan pengikatan antara ini lubang bornya di dinding, kemudian dipasang rockballnya ini. Jadi ini ada semen ya, semen atau yang dipakai untuk memberikan ikatan lagi ya. Kemudian ini ada penarikan artinya diikat lagi dengan bearingnya ya, bearingnya kemudian dibaut supaya dia bersatu dengan batuan. Jadi bearingnya ini bersatu dengan batuan ya. Oke. Bone portion ini ada bagian yang dipakai untuk berfungsi sebagai anchor. Pada bagian ini bol tidak dapat bergerak atau fix, jadi sebagai pengikat. Kemudian ada free portion, bagian yang menahan material grouting pada bone portion dan tarikan bol tension. Pada bagian ini bol dibungkus oleh lapisan vinyl dan dapat bergerak bebas sehingga tidak terjadi gesekan antara bol dengan material grouting ya. Ini fungsinya free portion dan bone portion. Ini bone portion, kemudian ini keterangan untuk
free portion. Oke, kita lihat lagi pemboran dan pola pemboran. Nah, untuk melakukan pemasangan rock ball juga itu perlu pemboran. Peledakan juga perlu pemboran. Kemudian rock bolting juga atau grouting, proses grouting dan rock bolting atau penyemenan. Kemudian rock bolting ini sendiri atau bak botolnya dipakai untuk dalam sistem pemboran ini ya. Kemudian peralatan-peralatan untuk pemboran itu ada bor sentak atau jackhammer, atau dia tipenya adalah perkusi rotary berputar. Perkusi ini dia memukul, perkusi dengan tipe ya, tipe perkusi rotary type ya, percussion rotary type. Mempunyai digunakan untuk membuat lubang bor vertikal ke bawah dengan dalaman kurang lebih 5 meter. Berat mesin bornya bermacam-macam dari 10 kg sampai 40 kg. Nanti kalian bisa lihat referensinya di media Google ya, untuk melihat daripada ini bor sentak ini, dan proses pengerjaannya bisa dilihat di video YouTube ya. Nah, ini dia tipenya, mungkin gambarnya sudah terlalu jelas ya, tapi ini bagian-bagian daripada jackhammer. Bor sentak atau bor yang perkusi itu dipukul-pukul, berputar dan berpukul ya, dipukul. Ini kecepatannya 2200 pukulan per menit. Menghasilkan efek hammer juga, kayak di palu dipukul. Oke. Kemudian ada drifter. Tipe ini mempunyai cara kerja yang sama dengan bor sentak, tapi ukurannya lebih besar dan ditopang oleh peralatan mekanik sehingga dapat dipakai untuk membor lubang vertikal ke atas maupun ke bawah. Ini drifter ya. Jadi kalau ada terowongannya itu begini, kalau ada terowongannya, ada bagian ini sudah dipakai untuk membor ke atas ya. Lubangnya vertikal bukan horizontal. Oh, ada horizontal juga. Ada lubang vertikal, dari ada pemboran ke atas, juga ada pemboran yang ke samping atau horizontal. Oke, ada lagi wagon drill. Wagon drill ini terdiri dari drifter yang ditopang oleh tiang, yang menggunakan tiang juga ya, untuk membantu dia melakukan pemboran. Nah, ini dia wagon ini, atau menggunakan penahan untuk melakukan pemboran. Jadi ada seperti ekskavatornya atau alatnya, wagon untuk pemboran secara horizontal atau pemboran dengan sudut ya. Oke, wagon drill. Kemudian ada track mounted drill. Jadi ini biasa, kalau namanya track ini biasa dia menggunakan ban rantai ya. Jadi pakai untuk skala-skala besar. Jadi lubang dengan diameter sampai 15 cm atau 17 meter, sampai kedalaman sampai 17 meter. 15 cm ini beda ya diameternya dengan kedalamannya. Kemudian ada jumbo drill. Jumbo drill ini paling populer di tambang bawah tanah ya. Jadi pekerjaannya lebih cepat, kemudian mempunyai bom hidrolis. Dia punya jangkauannya itu kayak ekskavator ya, jadi dilakukan juga secara hidrolis, jadi kekuatannya lebih besar. Kemudian jadi ukurannya sangat efektif untuk pemboran yang besar, terowongan yang cukup besar. Kriteria pemilihan peralatan. Pemilihan peralatan digunakan untuk pemboran dipengaruhi oleh beberapa faktor, kegunaan dan lubang yang boran akan dipakai, apakah untuk peledakan, grouting dan sebagainya. Jadi ini juga disesuaikan dengan peralatan yang digunakan. Ya, keperluannya untuk apa? Membuat grouting kah atau peledakan kah? Ya. Grouting itu untuk memasang rock ball ya, sedangkan peledakan itu untuk pakai untuk meledakan ya. Beda ya untuk pemboran untuk grouting dan peledakan. Jadi peledakan itu sebelum kita mau maju ke depan, ini bikin desainnya dulu, berapa lubang bor, diisi bahan peledak semua diisi dan balas dengan boom
ya ini bagian yang akan hancurin lepas. Sedangkan untuk routing itu dipakai pada pokoknya kalau ini dinding, ini atapnya dinding, routing itu dipakai untuk membor dinding, ini routing. Kemudian diisi rock ball ya. Rock ballnya di routing, rock ballnya di routing, isi rock ball, di routing isi rock ball ya. Kemudian ada ukuran dan kedalaman yang dibutuhkan, kemudian dan permukaan beton yang akan dibor kasar atau halus ya. Jenis beton dan kedalaman beton, tersedianya air yang dibutuhkan selama pengeboran langsung, besarnya proyek secara keseluruhan. Oke, ini bagian-bagiannya. Kemudian ini salah satu contoh penampang bor, ini pembangkit atau powernya. Kemudian ini ada mesin eksavatornya atau ya tracknya, track mounternya. Kemudian ini ada alat bornya. Kemudian tidak jelas ya, nanti bisa lihat skemanya. Ini juga ini tipe jumbo drill nih kayaknya, ada moncongnya ke depan ya, jumbo drill ya. Kemudian ada pola pemboran. Pola pemborannya itu untuk pemboran drilling pattern ya, atau drilling pattern atau pola pemborannya bentuk tergantung dari ukuran dan bentuk terowongan dan juga di kualitas batuan yang digali. Jumlah lubang bor yang dibutuhkan dapat ditentukan pada kondisi batuan, rencana pemakaian bahan peledak, dan juga rencana pemakaian dari bahan peledak itu ditentukan juga ya. Kemudian ada cara trial and error, bisa dipakai meskipun pemboran meskipun demikian pola pemboran pada dasarnya terdiri dari cut holes ya, cut holes, kemudian cut spreader holes, ada perimeter holes dan forward holes dan easier holes. Kita lihat sini ada cut holes, cut holes yang tipe-tipe ini. Kemudian ada do incline. Do incline itu oh ya, ini ada cut holes mana dia nih ya, ini sudah tipe cut holesnya ada do incline. Kemudian ada cut spreader holes, perimeter holes, dan lifter holes. Kita lihat artinya. Cut holes adalah disusun dengan sampingan rupa agar pecahan dan kepingan batuan hasil ledakan sesuai dengan pelatahan marking yang tersedia, baik ukurannya maupun penumpukannya. Jadi bisa diatur bongkahan-bongkahan yang hancur itu harus jangan terlalu besar sehingga bisa dapat dimarking menggunakan alat LHD kalau di bawah tanah ya, load haul dam atau load haul itu angkut, dam kemudian dia bisa juga melakukan dumping atau penimbunan. Oke, ada beberapa macam cara pemboran, yaitu lubang bor yang paralel, untuk batuan-batuan yang keras atau getas, batuan yang homogel seperti sandstone dan batuan-batuan lainnya. Pada pengeboran ini tidak efektif bila diterapkan pada batuan lapuk yang berlapis. Di antara lubang akan diisi bahan peledak, dibuat lubang dengan diameter sama tetapi tidak diisi oleh bahan peledak. Lubang kosong ini berfungsi sebagai muka beban free face ya. Jadi di bagian yang kosong itu dipakai untuk free face sehingga batuan itu bisa terlempar atau terlepas ataupun ya dibongkar mengikuti bidang free face itu ya. Kemudian ada lubang bor yang miring atau angle cut. Lubang bor ini dibentuk dengan sudut kurang lebih 60 derajat dari permukaan batuan. Cara pemboran cocok diterapkan pada batuan yang sedimen yang berlapis. Meskipun jumlah yang harus dibor lebih banyak, cara pemboran seperti ini dipakai dengan pertimbangan faktor pemakaian bahan peledak dan getaran akibat getaran ya. Jadi fungsi daripada 60 derajat ini untuk melakukan pemboran pada batuan yang berlapis atau sedimen. Ada perimeter holes itu lubang bor ini mengikuti profil penampang yang akan digali, dibor dengan sedikit membentuk sudut. Kemudian cut spreader holes
Lubang ini terletak di antara perimeter hole dan dekat dengan cut holes. Ada floor holes. Lubang ini berfungsi sama dengan perimeter holes dan letaknya sedikit di atas elevasi lantai terowongan yang direncanakan. Kemudian ada stairs holes. Lubang ini adalah lubang tambahan yang tidak diisi oleh batu ledak, terletak di antara lubang yang berisi batu ledak. Lubang ini berfungsi untuk membatasi terjadinya overbreak. Ya. Jadi diatur skemanya supaya jangan terjadi kelebihan break ya, beton-betonnya atau kelebihan tegangan ya yang terjadi, sehingga proses peledakannya itu tidak berhasil dengan baik. Kemudian ada pun beberapa aspek penting yang perlu perhatikan dalam menentukan pola pemboran pada pembuatan terowongan, seperti ukuran pecahan batuan yang harus disesuaikan dengan peralatan untuk marking. Oke, pecahan batuan juga disesuaikan dengan peralatan yang marking. Kalau batuannya terlalu besar, kita mau angkat dengan alat-alat yang kecil di tambang batuan itu agak susah ya. Kemudian ada pengontrolan overbreak dibutuhkan bila lainnya membutuhkan backfilling terlebih dahulu. Backfilling itu pengisian kembali ya, pengisian kembali. Jadi lining itu seperti shotcrete ya, seperti pemasangan baja atau penyaring baja. Jadi pengontrolan overbreak sangat dibutuhkan bila lining membutuhkan backfilling yang terlebih dahulu. Lining atau penyangga membutuhkan backfilling terlebih dahulu. Akibat dari penyekitaran yang ditimbulkan oleh ledakan terhadap lingkungan sekitarnya ya. Oke, itu untuk aspek yang perlu diperhatikan dalam pola pemboran. Kemudian ada peledakan. Oke, sebelum masuk ke peledakan silakan nanti dikasih informasi, ada pertanyaan silakan disampaikan supaya bisa dibahas ya. Yang mempunyai sifat galvanis atau anti korosi atau karat. Karena kalau ditambang itu batuannya yang mengandung oksida yang tinggi, yang memberikan karat yang tinggi dapat merusak penyangga propelnya. Karena kalau kita menggunakan alat mekanis seperti alat berat untuk membongkar cukup susah, karena pengaruh batuan juga di terowongan yang sangat keras, dan juga ada bagian-bagian atau ada yang lemah, dan itu akan menyulitkan kita untuk menggunakan alat mekanis. Jadi perlu ada blasting atau peledakan ya. Jadi teknik peledakan ini juga kita ada belajar tentang teknik-tekniknya ya. Jadi pekerjaan blasting pada terowongan itu adalah pekerjaan untuk melepas dan memecahkan batuan dengan menggunakan bahan-bahan peledak dengan bentuk